Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kesembilan dalam tema Jangan khawatir tapi bersyukurlah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih setia, penyertaan dan berkat-Mu bagi kami. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan sebagai kekuatan spiritual bagi kami. Karuniakanlah hikmat dan konsentrasi dikala kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu, supaya firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Isi bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi kuat. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9 dalam perikop nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang baru saja kita baca dan dengar bersama tadi dalam kitab Filipi 4 itu sudah sangat familiar dengan kita, di mana bagian Alkitab ini berbicara tentang bersukacitalah, berbicara tentang janganlah khawatir, bahkan semua hal-hal yang baik yang patut dipikirkan, tetapi juga yang patut dilakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kitab Filipi ini kita mau belajar, di mana kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan manakala Paulus menulis surat Filipi ini, dia ada dalam pergumulan, dia ada dalam penjara. Mengapa Paulus dipenjarakan? Karena dia memberitakan Injil, Evangelion, kabar baik, sukacita tentang Yesus Kristus.
Namun sekalipun Rasul Paulus dia dipenjarakan secara fisik, dia terpenjara, tetapi semangat melayani, memberitakan Injil itu tidak terkurung dalam penjara. Paulus tetap memiliki semangat memberitakan Injil walaupun hanya melalui tulisan atau surat. Seperti yang kita saksikan dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, memberikan penguatan kepada mereka. Bahkan Paulus menyapa jemaat Filipi ini sebagai sukacitaku dan sebagai mahkotaku. Hal ini dapat kita baca dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi Paulus, dia merindukan jemaat Filipi. Dan dia menyapa mereka sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Sekalipun Paulus dia terpenjara. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan penegasan. Sekaligus juga Rasul Paulus memberikan semangat. Bahkan menjadi mediator bagi jemaat yang ada di Filipi. Terutama lagi di pasal 4 ayatnya yang kedua. Bahwa rekan-rekan sepelayanan, yaitu Eudia dan Sintike, mereka sementara berselisih paham. Tidak dicatat di sini apa yang menjadi permasalahan mereka. Tetapi Paulus memberi nasihat kepada mereka supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan sebagai satu keluarga pelayan Tuhan. Sehati sepikir. Itu berarti bahwa permasalahan mereka, persoalan mereka barangkali dalam hal pelayanan itu harus diselesaikan agar supaya pelayanan di kota Filipi berjalan dengan baik. Nah, lanjut saudara-saudara yang dikasihi. Paulus katakan bersukacitalah. Bukan cuma satu kali Paulus katakan bersukacitalah, tetapi lebih dari satu kali. Itu berarti bahwa bersukacita itu adalah hal yang penting. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Nah, saudara-saudara, orang yang bersukacita adalah orang yang senantiasa melakukan apa yang baik. Hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab sukacita itu lahir dari hati yang murni, dari pikiran yang jernih. Orang sulit bersukacita ketika hatinya error, ketika pikirannya kotor. Sulit untuk bersukacita, bahkan menyatakan sukacita itu kepada banyak orang. Tetapi ketika hati ini penuh dengan segala hal yang baik, dikuasai oleh roh Tuhan, termasuk juga pikiran, maka akan lahir sukacita yang besar. Orang yang bersukacita, maka dia akan membagikan sukacita itu kepada orang lain. Dan di sana akan nyata karakter Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang mampu menampilkan kasih, kebaikan, ketaatan, dan kesetiaan. Karena itu, Rasul Paulus dia katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara yang kekasih, kebaikan hati diketahui semua orang. Maka hati yang baik, hati yang tulus, orang yang rendah hati, orang yang hatinya murni, maka dia akan bersukacita, dia akan bersyukur, dia akan bergembira, menikmati hidup ini dengan selalu menampilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena semua akan lahir dari hati. Bahkan saudara yang kekasih, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Seperti ada ungkapan mengatakan dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati cakilekan. Orang nen tahu, torang nen tahu. Cuma Tuhan yang tahu, torang pe hati. No? Bahkan saudara saya kira orang belum pernah lihat hati manusia, apalagi kita mengukurnya. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Namun saudara yang kekasih, menjadi catatan, kalau orang hatinya jernih, hatinya bersih, maka kata-kata juga yang keluar, sikap dan perbuatan yang nampak, itu adalah hal-hal yang menggembirakan, adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa sukacita.
bukan batu sandungan, tapi menjadi batu penjuru, sebagaimana perenungan minggu yang lalu, saudara. Nah, karena itu kita diingatkan, kebaikan hati kita harus dinampakkan Tuhan sudah dekat. Ini juga mau menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita percaya Tuhan akan datang. Dia datang bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab suci. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti tema kita, saudara, jangan khawatir, tapi bersyukurlah. Saudara, kata khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi khawatir berarti takut, gelisah, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang manusiawi, di mana sering kali kita merasakan hal ini. Kita khawatir tentang masalah ekonomi kita, apalagi sesudah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian secara global, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan, di PHK-kan, dan seterusnya, saudara. Sehingga terkadang kita menjadi ragu, menjadi gelisah, menjadi takut, khawatir dengan masalah ekonomi, dengan pekerjaan, dengan masa depan, studi anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita, dan apa saja, saudara. Bahkan kadang orang menjadi khawatir dengan penyakit dan segala sesuatu. Nah, saudara, sekali lagi ini adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu membebani kehidupan kita. Sehingga kalau kita khawatir terus-menerus, kita kehilangan gairah, kehilangan semangat hidup, bekerja, bahkan menatap masa depan. Orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dia akan menjadi pesimis. Dia akan menjadi orang yang tidak memiliki suatu harapan untuk masa depan. Bahkan kadang orang yang khawatir seringkali kehilangan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kekhawatiran yang mendominasi hati dan pikiran. Wajar-wajar saja, saudara. Tapi sebagaimana firman mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Bunga-bunga juga Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ketika kita berserah kepada Tuhan, seperti juga kata firman, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, dalam situasi apapun, dalam kekhawatiran dan apa saja, mari kita berserah, berseru, berharap kepada Tuhan. Nyatakan semuanya dalam doa. Kita sampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah kekhawatiran, firman mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika kita masih ada dalam kefanaan, kita masih bernafas menikmati hidup. Pergumulan itu, saudara, selalu dekat dengan kita. Kita tidak pernah sepi dari pergumulan, dari problem kehidupan. Bahkan semua diizinkan Tuhan kita alami, kita lewati, agar supaya kita sadar akan keterbatasan kita dan mengakui otoritas Tuhan. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Sebab kalau manusia tidak lagi mengalami satu proses pergumulan, manusia akan menjas bahwa dirinya Tuhan kecil yang sering kali menjadi angkuh, merasa diri lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih dari segala-galanya terhadap orang lain. Tapi ketika kita dihadapkan dengan pergumulan, dengan ujian dalam kehidupan, kita sadar bahwa kita ini terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas, bahkan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Sehingga kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saudara yang kekasih,
Sekali lagi bahwa ketika kita masih ada dalam kefanaan, terkadang memang gumul hidup itu silih berganti. Bahkan ada yang mengatakan belum kering air mata yang satu, sudah datang air mata yang lain. Juga ada yang mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga juga. Bertubi-tubi, silih berganti, gumul hidup yang dialami. Tapi firman mengantar kita percaya kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sehingga orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang meyakini kebesaran kuasa Tuhan, orang yang sungguh-sungguh yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Kita akan mengakui Tuhan ketika kita mengalami Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Orang akan menikmati kesenangan hidup. Orang akan menikmati kenikmatan hidup ketika dia sudah pernah mengalami kesusahan hidup. Kalau hidupnya senang, datar, senang, dia tidak akan mencapai puncak kesenangan. Tapi ketika Tuhan membawa, kadang ada di lembah kekelaman, kadang ada di jurang yang dalam, maka di saat itu ketika ada ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, akan menikmati dan merasakan betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan Allah kita yang hidup. Sebab bukankah saudara, Tuhan itu hidup? Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang sanggup mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita meyakini itu sehingga kita percaya apapun yang kita alami, ada Tuhan yang tidak pernah menutup mata dengan siapa saja, termasuk dengan kita. Karena itu saudara, ketika kita masih menikmati hidup, orang mengatakan ketika ini kaki masih injak tanah, pergumulan, problem, masalah itu pasti ada. Nanti orang so tidur di tanah, so mati, baru pergumulan, problem kehidupan itu berakhir. Namun saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara masih suka injak tanah, belum suka mau tidur di tanah. Artinya orang masih suka bernapas, masih suka hidup, menikmati kehidupan ini saudara. Maka nikmatilah kehidupan dengan selalu bersuka cita. Nikmatilah kehidupan ini dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Janganlah kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Sebab kalau demikian, kita akan menjadi pesimis, kita tidak lagi optimis tentang hidup ini. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berkunjung kepada seorang ibu yang sakit. Dan menurut orang-orang yang kenal dia, ibu ini dia sudah berulang-ulang kali mengalami sakitnya. Bahkan sudah sering kali memanggil pelayan khusus biar tengah malam datang berdoa akang pada dia. Nah saudara-saudara, ketika kami mengunjunginya, saya melihat bahwa dia memang sakit. Tapi kacamata kita secara psikologis sebagai hamba Tuhan, sakitnya itu bukan sakit fisik yang parah. Tetapi pikirannya kelihatannya terlalu penuh dengan kekhawatiran. Kami tidak tahu apa yang ia khawatirkan atau cemaskan. Sehingga kami katakan bahwa ibu sakit apa? Dia bilang ini. Terus kami kata, ibu kuat lawang tuh sakit. Pikir yang positif. Kalau ibu so datang itu penyakit, coba ibu lawang, ibu berjalan. Atau ibu berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena memang kelihatan secara fisik kuat. No? Padahal yang mengatakan bahwa dia dapat takut kalau dia sakit. Tapi ketika berhadapan orang berdoa, ternyata saudara-saudara, kadangkala pikiran yang membebani, kekhawatiran yang membebani dalam pikiran, itu yang membuat orang loyo, tidak bersemangat, bahkan merasa sakit saudara. Nah, harus bangkit saudara, lawan sakitmu dengan doa, dengan penuh keyakinan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan segala sesuatu sebagaimana yang dikisahkan dalam Alkitab, maka kita percaya Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan kita, yang menguatkan, yang memulihkan kita.
Sehingga ada saat saudara, kita betul-betul merasakan bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Karena itu saudara, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan khawatir, tetapi berserah, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menyapa mereka sebagai sukacitaku dan mahkotaku yang kurindukan. Paulus dia berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan kalau kita mau lanjut sampai ayat 9, apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus telah teladankan, bukan cuma dipikirkan, bukan cuma diam dalam ide, bukan cuma konsep belaka saja, tapi itu harus diterjemahkan, itu harus dilakukan. Apa yang baik, apa yang benar, yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan, lakukanlah itu saudara. Jangan cuma pikir-pikir, jangan cuma jadi konsep, tapi lakukanlah itu dengan senang hati, dengan sukacita. Sebab ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menanam apa yang baik, yang kita tuai adalah sorak-sorai. Kalau orang berbuat baik, orang ja berdoa akang saudara. Kita diberkati. Tetapi ketika kita berbuat apa yang tidak baik, bukan kebaikan yang kita terima, bukan berkat yang kita nikmati saudara, tapi sebaliknya. Karena itu pikirkanlah semua yang baik saudara. Lakukanlah semua apa yang baik. Nyandak rugi saudara melakukan apa yang baik. Tuhan Yesus telah meneladankan hal itu. Sekalipun Yesus dia difitnah, dihina, sekalipun Yesus diolok-olok, dicambuk, dipukul, bahkan diludahi, disalibkan sampai mati, Yesus dia tetap bertahan untuk ada dalam kesetiaan dan ketaatan pada skenario Bapa di sorga. Dan Yesus dia memenangkan kehidupan kita, dia bangkit kalahkan dosa dan maut. Maka kita percaya saudara, ketika apa yang baik, ketika apa yang benar, ketika semua hal yang enak didengar, yang menyenangkan, yang menjadi berkat, itu mampu kita lakukan, kerjakan, maka di sana akan ada ucapan syukur, ada sukacita, ada rasa bahagia. Sebab ingat saudara, hidup kita di dunia ini hanya sementara waktu saja, bagaikan embun saja saudara. Ketika kita melakukan yang baik, yang benar, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan banyak orang saudara, kita tulus melakukannya, bukan punya maksud atau bukan dalam tanda kutip pencitraan, tetapi tulus kita melakukan. Maka semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalas semua kebaikan kita dengan berkat yang luar biasa. Sebab ingat tentang hukum tabur tuai saudara. Apa yang ditanam itu yang dituai saudara. Maka firman ini mau mengantar kita. Mari saudara-saudara, apa yang kita nikmati, nikmati dengan sukacita. Mari hati kita saudara, kita buang semua akar pahit, semua hal-hal yang sering kali membuat konsentrasi kita dengan Tuhan itu terputus. Ada jarak. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang jernih, pikiran yang bersih saudara, kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tapi kita bangkit penuh semangat. Kita isi kehidupan kita dengan semua hal yang baik. Maka kehidupan kita sungguh berarti, sungguh berharga. Dan itu akan menampilkan, dan hidup kita akan mampu memberi warna, menampilkan hal-hal yang baik, sehingga nyata hidup kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu.
Kiranya firman ini akan mendarat di hati dan pikiran kami. Kami mampu ejawantakan itu dalam hidup setiap hari. Kami tidak diliputi kekhawatiran, tapi kami akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Hati dan pikiran kami jernih, sehingga semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, kebajikan itu bukan saja kami pikirkan, tapi kami lakukan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, tapi melalui media sosial YouTube ini, kiranya firman Tuhan terus diberitakan. Dan banyak orang yang boleh percaya tentang Yesus, boleh merasakan kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu semua yang mendengarkan diberkati, mereka yang ada dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan sakit pun diberkati, bahkan disembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, kiranya diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.